Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, saya mau berbagi sebuah kisah banjir besar yang terjadi di zaman kuno. Nah, berbicara tentang banjir besar, pasti terjadi di berbagai belahan bumi dan tentu memiliki perbedaan-perbedaan dan karakter banjir yang berbeda-beda. Nah, ada sebuah kisah yang terjadi waktu dulu di daerah Babel atau Babilonia yang disebut dengan Epik Gilgamesh, begitu cara saya membacanya. Nah, kisah ini sangat menarik untuk saya bagikan karena memiliki kemiripan dengan kisah air bah di zamannya Nabi Nuh yang saudara nanti bisa membaca di kitab Kejadian. Nah, diceritakan ada seorang yang bernama Utnapistim, begitu juga cara saya membacanya. Itu melalui mimpinya dia mendapatkan perintah dari salah satu dewa yang bernama Ea begitu. Nah, dalam mimpinya itu dia diperintahkan untuk membuat sebuah kapal yang berbentuk kubus, dan kapal ini pasti kedap air karena terbuat dari getah pohon begitu. Nah, dalam mimpi itu disebutkan bahwa para dewa sedang marah begitu karena ulah manusia yang menjadikan para dewa itu marah. Nah, Dewa Ea menceritakan itu kepada pahlawan Utnapistim, dan akhirnya diturutilah perintah itu oleh Utnapistim. Maka seluruh keluarganya, termasuk juga yang membuat kapal dan beberapa hewan, dimasukkan dalam kapal yang kedap air itu. Nah, banjir itu akan berlangsung selama 7 hari begitu. Nah, pada akhirnya pada hari yang ke-6 kandaslah kapal itu di sebuah gunung begitu. Dan pada hari yang ke-6 itu juga Utnapistim itu mengeluarkan seekor burung merpati yang juga diikuti burung layang-layang gitu. Tapi kedua burung itu kembali lagi, itu pertanda bahwa air belum surut begitu. Nah, kemudian beberapa saat kemudian si Utnapistim juga mengeluarkan burung gagak. Nah, pada saat burung gagak ini dikeluarkan ternyata tidak kembali. Itu tandanya berarti sudah surut banjir besarnya itu. Si Utnapistim keluar dan kemudian dia menyajikan korban kepada para dewa. Nah, para dewa yang tadinya marah oleh tingkah ulah manusia yang menjadikan mereka kehabisan makanan, maka melalui korban yang dipersembahkan oleh Utnapistim ini, kemudian para dewa tadi itu berjanji bahwa tidak akan ada banjir besar lagi selanjutnya. Pada akhirnya dalam sebuah cerita itu diceritakan bahwa si pahlawan Utnapistim akhirnya juga dibawa pergi oleh para dewa, dan hiduplah sang pahlawan ini sebagai dewa juga. Nah, saudara, ada perbedaan yang sangat penting yang harus kita pahami. Cerita Epik Gilgamesh ini dengan cerita air bah dalam kitab Kejadian begitu. Nah, dalam Epik Gilgamesh diceritakan bahwa sejumlah dewa tadi itu memang sengaja memusnahkan bumi karena manusia itu mengganggu mereka. Sedangkan kisah air bah dalam Kejadian
berbicara tentang Allah yang maha kuasa, ya, itu menjadi sedih karena ulah manusia yang jahat itu. Nanti bisa dibaca tepatnya di Kejadian 6 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Karena itu Allah memakai air bah itu untuk memusnahkan manusia. Nah, korban yang dipersembahkan Nuh itu pasti berbeda maksud dan tujuan dari korban yang dipersembahkan oleh Utnapistim pada waktu itu. Nuh mempersembahkan sebagai bentuk untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan karena karyanya yang luar biasa dalam rangka untuk merestorasi dunia, mengubah menjadi baik tanpa memporak-porandakan format asalnya begitu. Ada restorasi yang dibangun oleh Allah sehingga manusia yang kembali menjadi semakin baik harapannya. Sedangkan korban persembahan dari Utnapistim tadi itu memang untuk para dewa yang kelaparan, sehingga ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok begitu. Nah, perbedaan di antara dua kisah ini menunjukkan perbedaan yang utama antara agama Israel dan agama-agama yang lain di sekitarnya pada waktu itu. Jadi kalau kebanyakan budaya kuno percaya kepada banyak dewa, tidak demikian halnya dengan Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Allah yang pasti mengikuti satu Allah saja, pencipta dunia yang maha kuasa, dan memilih mereka, dan pastilah Allah akan bertindak dalam sejarahnya itu untuk menyelamatkan umat pilihannya. Demikian saudara, hari ini saya berbagi singkat saja tentang kisah ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tuhan berkati kita semua.